Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Sekarang saya sedang istirahat, tadi mengunjungi pasir ya teman-teman. Pembangunan rumah sudah baru sampai tahap ngeblur. Ngeblur itu membuat lantai ya teman-teman. Belum ada dindingnya, tapi sudah saya buat lantai duluan. Ini sampai baru membuat takaran untuk floor itu sendiri, dan sekarang sedang istirahat. Tadi ditemani PL ya, dan sudah makan siang juga tadi sama PL. Ini arsiteknya ngalir ya teman-teman. Ya ada gambaran besarnya, tapi lebih banyak menyesuaikan dengan apa yang ada, baik apa yang ada secara fisik ataupun konsep yang tiba-tiba datang menambah bagus dalam imajinasi. Ya meskipun besok jadinya seperti apa juga belum tahu, kita akan simak sama-sama dan seterusnya teman-teman. Selain ini di channel ini saya ada project lagi, 2 project. Satu project itu channel khusus musik yang sama Isoteri Music Activity, dan satu lagi semacam mini podcast ya, ini bersama Pak Marjianto. Silahkan dilihat juga di sana ada cerita-cerita yang lebih real lagi, lebih dekat dengan kehidupan, terutama kehidupan beliaunya. Itu kemarin dari ngobrol-ngobrol kita buat semacam diary digital, catatan digital kali ya, seperti itu. Karena sebelum ini kita ada beberapa kegiatan yang sayang sekali ketika itu hanya hilang begitu saja, sedangkan sekarang sudah ada medsos, ini bisa di otak-atik, masih banyak materi, masih banyak bisa di up, siapa tahu masih bisa dilanjutkan. Itu di podcast Pak Marjianto itu, nama channelnya baru upload 2 tadi. Itu nama channelnya Catatan Marjianto. Di sana kita akan mendengarkan cerita-cerita yang lebih luas ya, tidak hanya lingkup. Kalau di channel ini akhir-akhir ini kan lebih cuma kehidupan personal dan gagasan personal, barangkali belum merembet kemana-mana. Kalau di channel yang project sama Pak Marjianto, Catatan Marjianto, itu lebih luas lagi, sebenarnya sudah menceritakan kegiatan-kegiatan beliau dan juga apa yang sudah dilakukan, juga tentang kehidupan pribadinya dan lain sebagainya. Harapannya besok suatu saat ketika membutuhkan informasi itu kita bisa mencari sendiri, sebagai pengarsipan juga. Karena kalau tidak dicatat itu tidak menjadi bisa lupa, datanya kurang kuat. Dan di sisi lain mencatat pakai ballpoint, pakai catatan huruf, dengan basic kekurang konsistenan yang selama ini terjadi, maka biasanya akan banyak yang tidak tercatat. Kalau itu spontanitas, tinggal bicara, bercerita, itu juga bisa jadikan arsip. Kemarin mau membuat ruang podcast gitu, tapi ya sepenting konsistensi, karena ada kalimat yang berkesan di salah satu acara yang saya ikuti kemarin. Dari 100% itu 60% gagasan itu nilainya 60%, merealisasikan itu nilainya 20%, dan konsisten itu 20%. Dan selama yang saya alami selama hidup saya, yang paling sulit itu adalah konsisten. Kembali ke project tadi, yang podcast tadi,
Makanya tujuan pertamanya konsisten dulu, melihat dari rekam jejak kita sendiri masing-masing, refleksi, introspeksi. Konsisten itu yang paling disulit. Gagasan banyak, memang gagasan juga nilainya juga tinggi karena 60% berdasarkan narasumber itu. Tapi konsisten itu yang saya rasakan paling sulit ya. Karena kaitannya sama waktu. Terus tujuannya apa kita kemarin ngobrol buat podcast itu yang paling pertama sih bahagia. Memang kita senang melakukan hal-hal seperti itu. Selanjutnya juga untuk arsip, selanjutnya juga spekulasi, barangkali itu bisa up juga kan, bonus. Di sisi lain itu juga ada misi sosialnya ya, karena cerita-ceritanya tidak hanya personal tapi ke sosial sekitar hingga sampai di lingkup yang lebih luas. Untuk hari ini sendiri memang saya fokuskan kegiatan untuk bekerja segera merealisasikan satu ruangan itu agar segera bisa ditempati, karena saya lihat tadi di tempat tinggal saya sudah urgent. Rencana awalnya mau nata-nata di yang sekarang saya tinggali, tapi melihat kondisinya lebih baik langsung gas ke yang baru saja agar segera terrealisasi dan bisa pindah. Tempatnya lebih jauh lagi dari jalan besar, sehingga bisa kondisi sepinya lebih dapat, nanti akan lebih banyak inspirasi dan banyak lagi cerita untuk teman-teman semua. Lalu kadang-kadang saya juga tergelitik ingin membahas tentang banyak di YouTube yang saya lihat di beranda saya sering muncul dan saya lihat itu ya, karena saya tertarik dengan tentang anggap saja Ngoyoworo tentang Jawa, tentang spiritualitas supranatural, tapi saya lebih tertarik tentang spiritualitasnya yang aman-aman saja. Ini masa sekarang ini, kata simbah-simbah, kata teman-teman juga di sana, sedang era kebangkitan spiritual Nusantara. Itu tema yang menarik sekali ya, positif ya, apapun itu bentuknya. Saya kadang-kadang juga tergelitik ingin ikut bercerita tentang hal itu, karena salah satu hobi saya dalam segala aktivitas saya itu salah satunya adalah bermain-main dengan pemahaman spiritual. Di satu sisi tergelitik, di sisi lain kadang-kadang merasa kecil hati, kepercayaan dirinya masih kurang dikeraskan lagi. Tapi di sela-sela nanti bisa bisa juga saya selipkan, anggap saja sebagai cerita. Salah satunya kan yang menggelitik saya adalah tentang meditasi ya teman-teman.
di salah satu yang saya lihat itu ada pemahaman tentang meditasi, bahwa meditasi itu sudah diringkas oleh para leluhur kita dengan 2 kata, yaitu mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar ya, yaitu eling lan waspodo. Nah, penjabarannya eling lan waspodo hubungannya kaitannya dengan meditasi itu ternyata eling itu sadar, waspada itu lebih ke mengamati. Menarik sekali ini. Pembukaannya ini ya saja dulu ya teman-teman, langsung berat. Di kehidupan nyata kan hal seperti itu mungkin masih tabu ya, terutama di sekitar saya. Bahkan kemarin karena saya merasa sekarang memang sudah waktunya atau gimana, dan juga kondisi lingkungan mendukung, kemarin sore itu saya bakar dupa teman-teman, dan berdiskusi dengan beberapa teman tentang hal tersebut. Ya mereka gimana ya, tergelitik juga, tapi saya anggap itu sebuah keindahan warisan yang perlu kita lestarikan. Sebenarnya di sekitar saya itu masih kental dengan hal itu, tapi bagi yang muda-muda itu sesuatu yang menakutkan. Makanya saya mulai dari sekarang. Kalau hal seperti itu bukan hal yang ini ya, yang dilarang, bahkan pemerintah pun saya kira dengan Pancasilanya akan melindungi konteks budaya semacam itu. Kita kan hidup di Indonesia. Sudah mau saya tutup malah temanya meninggi nih teman-teman. Kalau ini dilanjutkan saya tidak jadi membuat lantai, malah ngoyo warung ngalor ngidul. Ini dulu ya teman-teman, kita lanjut di lain konten. Ada beberapa PR yang harus saya lanjutkan tadi. Tentang apa tadi? Tentang podcast, catatan Marjianto tadi, tentang meditasi, tentang itu musik. Saya tutup dulu ya teman-teman. Saya akan melanjutkan membuat lantai. Semoga tetap segera jadi dan segera bisa ditinggali. Buat teman-teman, salam sadar dan mengamati. Salam sadar dan mengamati itu terjemahan dari Eling dan Waspodo, dan juga ringkasan dari proses meditasi sadar dan mengamati. Jangan lupa didukung channel ini dengan di-share dan di-like. Yang belum subscribe, di-subscribe. Teman-teman selamat lanjut, saya juga akan lanjut. Bye-bye teman-teman.